Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa kembali dengan pelajaran biologi tentang tumbuhan. Nah, anak-anak, tumbuhan yang ada di sekitar kita macam ragamnya bisa dilihat. Ada tumbuhan tingkat tinggi dan seterusnya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu bisa dilihat, silakan dibaca sendiri anak-anak. Tumbuhan yang ada di sekitar kita bisa dilihat. Yang pertama adalah lumut. Nah, nama lainnya adalah Bryophyta atau Bryophytes. Lumut berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata bryon yang memiliki arti tumbuhan. Ciri-ciri tumbuhan lumut. Yang pertama, sel-sel penyusun tubuhnya telah memiliki dinding sel. Yang kedua, susunan archegoniumnya sama dengan tumbuhan paku. Lumut dan paku disebut archegoniata. Yang ketiga, batang terdiri dari selapis sel kulit, selapis kulit dalam, dan silinder pusat. Yang keempat, hanya tumbuh memanjang dan tidak tumbuh membesar. Yang kelima, rizoid tampak seperti benang-benang. Nah, silakan dilihat gambaran tumbuhan lumut yang ada di sekitar kita. Bagian-bagian lumut bisa dilihat ada di samping, ada fase sporofit dan ada fase gametofit. Fase sporofitnya atau bagian sporofitnya terdiri dari seta dan kapsul, sementara gametofitnya ada bagian batang, daun, dan rizoid. Skema metagenesis tumbuhan lumut. Nah, anak-anak bisa dilihat metagenesisnya tumbuhan lumut. Bisa diawali atau membacanya bisa diawali dari mana saja. Bisa dimulai dari atau diawali dari spora yang masa keluar dari kotak sporangium. Selanjutnya sporangium berkecambah menghasilkan filamen bercabang-cabang atau protonema. Dan selanjutnya silakan dilihat sampai kembali lagi menghasilkan spora yang masa keluar dari kotak spora. Klasifikasi tumbuhan lumut. Lumut daun atau nama lainnya adalah Bryophyta. Yang kedua, ada lumut hati, nama lainnya yaitu Hepaticophyta. Yang ketiga, ada lumut tanduk, nama lainnya adalah Anthoceratophyta. Siklus hidup lumut daun. Silakan dilihat anak-anak, di atas ada tulisan tumbuhan gametofit. Berarti menjelaskan tentang generasi seksual, ya, atau fase haploid atau nama lainnya N. Garis bawah atau garis yang membatasi atas dengan bawah adalah fase diploid atau generasi sporofit atau generasi aseksual. Silakan dilihat, dibaca siklusnya. Bisa diawali dari tumbuhan lumut yang bisa ditemukan adanya antheridium dan archegonium. Silakan dilihat selanjutnya. Nah, peran lumut bagi kehidupan. Ternyata lumut yang ada di sekitar kita itu memberikan banyak sekali manfaat bagi kita. Ada sekian banyak yang bisa dimanfaatkan. Satu, lumut bermanfaat sebagai bahan pembalut atau pengganti kapas. Yang kedua, lumut bisa menyerap air dan melembabkan tanah. Yang ketiga, sebagai hiasan yang sering kita temukan di ruang tamu rumah-rumah orang yang kaya. Berikutnya, tumbuhan paku. Ciri tumbuhan paku. Yang pertama, lapisan pelindung sel atau jaket steril yang terdapat di sekeliling organ reproduksi. Yang kedua, embrio multiseluler terdapat di dalam archegonium. Kutikula pada bagian luar. Yang keempat, sistem transport internal pengangkut air dan zat makanan dari dalam tanah. Nah, anak-anak, di bawah ini beberapa macam tumbuhan paku yang ada di sekitar kita. Struktur tumbuhan paku. Struktur tubuh tumbuhan paku. Nah, di sini ditampilkan ada 2 buah tumbuhan paku yang berdaun kecil dan berdaun lebar. Silakan dilihat bagian-bagiannya, yaitu ada rizoid yang berfungsi sebagai alat lekat atau sebagai gantinya akar, rizoma atau rizom sebagai batang, dan ke atas ada mikrofil atau daun dan
di atas sendiri adalah ada Strobilus. Nah, daun steril atau tropofil. Nah, silakan dilihat di situ. Paku berdaun besar. Di sana bisa kita temukan adanya sori dan sorusnya. Kita lihat lagi. Skema metagenesis tumbuhan paku. Bagian bawah yang dilihat anak-anak yaitu gametofit dewasa. Nah, fasenya haploid generasi gametofit bisa dimulai dari mana saja. Di garis pembatas bagian bawah adalah fase diploid generasi sporopit. Silakan dilihat. Dalam hal ini untuk membaca siklus sekali lagi bisa dimulai dari mana saja. Umpamanya dimulai dari archegonium yang bisa menghasilkan sel telur. Selanjutnya ada antheridium yang bisa menghasilkan sel sperma. Terus mengalami pertemuan melebur dengan istilah di situ yaitu fertilisasi. Dari proses fertilisasi akan tumbuh berkembang menjadi zigot. Silakan dilihat sampai terus kembali lagi ke bagian awal tadi yaitu tumbuhan paku yang sudah dewasa yang bisa menghasilkan archegonium dan antheridium. Nah, anak-anak, pertemuan pada pagi hari ini saya akhiri sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.